Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ya di RR23 Kirit. Nah, ini udah lama nggak update ya, mohon maaf sekali. Intinya setelah terakhir itu CB 150 itu sudah laku ya, terus sempat vakum. Ini sebenarnya udah lama, ini sudah sebelum CB juga udah punya ini, cuman belum saya upload aja. belum saya review aja. Oke, ini cuman motor buat iseng-iseng ya, karena memang buat harian, enggak buat saya jual belikan. Tapi ya memang saya cari yang orisinil itu susah sekali di Jogja ya. Di Jogja itu hampir saya lebih dari 2 bulanan nyari-nyari yang SP ini, SPFL maupun SPFD atau yang lama yang Thailand CPU ya. Itu sama sekali susah sekali ya, sama sekali nggak ada saya di Jogja. Ada saya cari di Bantul itu apa namanya itu, pokoknya tidak sesuai dengan ekspektasi saya, dan akhirnya saya mulai mencari di luar kota. Di mana ada beberapa, yang pertama di Solo itu plat N, tapi itu warnanya kuning, SPFD ya, yang tipe FD. Sama yang ini ada di Kudus. Terus yang satunya itu ada di Banyumas. Tapi saya bimbang saat itu ya, mau pilih FD atau FL. Kalau FD saya udah pernah pakai, tapi kalau FL belum ya. Akhirnya saya pilih FL ya. Nah, saya pilih FL. Nah, alasan pilih FL itu saya belum pernah coba. Nah, saya dapat ini lumayan sedikit agak mahal ya, dimana menurut saya mahal ya, karena memang beliau yang jual itu memang infonya ini bagus pak, ini 95% ori. Saya ke sana naik bis dari Jogja ke Kudus. Di sana ternyata kondisinya juga nggak semulus yang apa yang saya bayangkan ya. Tapi memang hampir 85% itu memang ori. Cuman yang ternyata itu banyak PR. Yang pertama PR-nya, ternyata sampai Jogja saya baru nyadari itu. Yang pertama adalah kampas kopling yang mulai mulur ya, istilahnya mulai nggak enak. Satu itu. Terus apalagi ya, saat itu ngebul ya, ngebul itu berasap ya, berasap putih sedikit, tapi setiap kan putih. Oke. Terus akhirnya pelek ini warna kuning. Terus ada lagi banyak PR ya, ini saya infokan aja. Dan ternyata nggak semulus apa yang di foto ya. Ada kayak gini, ternyata fotonya itu sebelum dia jual. Dia update lagi, beliaunya belum update lagi. Fotonya ternyata banyak yang kayak gini. Tapi ya udahlah, istilahnya kadung nawar, sebenarnya sih saya udah bukan nggak mau ya, bukannya mau, sebenarnya saya mau nolak ya. Cuman saya pikir-pikir, untuk balik ke Jogja lagi saya harus ngebis lagi, pulang lagi, udah dah tak ambil. Ya udah tak ambil, nggak masalah. Ini platnya plat Kudus, sedikit agak mahal ya menurut saya, cuman ya udahlah. Istilahnya saya gak akan menyesali itu, tapi coba pelajaran aja ya. Tidak akan menyesali itu. Nah, akhirnya sampai Jogja, saya servis besar. Kenapa kok itu ada asap putih? Ternyata infonya hanya karbunya itu kotor atau apa gitu di dealer Suzuki. Oke,
itu udah beres. Pertamanya boros banget. Saya dari Kudus ke Jogja itu habis sekitar berapa liter ya, sekitar, saya dari sana penuh sampai Kopeng itu habis bener, terus sampai Jogja itu tinggal 2 literan ya, atau ya menurut saya itu boros ya, karena sebelumnya saya pakai GTR itu ngirit ya 150. Nah saya karena dulu pernah punya Shogun ya, Shogun SPFD, tapi yang lama itu ngirit ya, saya ngirit sekali. Nah kok ini kok boros gitu loh. Nah saya curiga, saya servis besar, oke. Dan mesinnya memang setelah servis besar itu nggak saya ganti, cuma servis besar, servis pertama itu nggak saya ganti kampas kopling, dan akhirnya saya langsung servis besar. Saya suruh ngecek seker. Ternyata seker aman, masih nol ya, memang ori, emang bener-bener ori, dalamannya ori semua. Memang beliaunya bilang ori, oke, ori ya. Akhirnya ori, ya udah deh, daripada sudah dibongkar, kenapa nggak sekalian saya ganti seker. Dan bengkel nyaranin oversize saja Pak, karena percuma, karena kan ini kan motor udah berapa lama gitu, udah lama banget itu. Udah berapa tahun ya, 2007, sekarang 2024 ya, sekitar 20 tahun ya, 2007 pokoknya dari 2007 ini 2024. Nah akhirnya 2023 ini dapat ya, 2023. Dan akhirnya saya ganti ring seker oversize 50 asli ya, semuanya ori. Saya habis sekitar 1 jutaan lah, kurang lebih 1 jutaan ya, 1 juta. Oke, udah ganti. Selang berapa hari ada satu yang mengganjal, itu starternya sering nggak, saya suruh bongkar lagi. Karena sebelumnya, Pak ini sekalian nggak ada keluhan apa lain yang selain itu? Enggak Mas, itu aja ganti setting saya. Selang 1 minggu kok starternya kok sering nggak hidup. Ternyata seker lagi, apa ini namanya, untuk starter apa namanya, dinamo starter itu mati. Saya tanya berapa harganya 400 sekian. Udah ganti Mas, ganti semua ini, baru ini. Nah, ini coba ini baru ini. Mau tanya kayaknya kalau nggak salah itu masih ada. Oke, semuanya udah mulai enak ya. Satu lagi PR-nya, kampas kopling saya ganti belum lama, 2024 kemarin, belum lama saya ganti punyanya Satria yang 6 speed. Nah tapi saya pakai cuma 4 ya. Kalau 6 speed itu kan kita beli kepingan itu, belinya dapat 5 ya, saya pakai cuma 4, yang satu nggak saya pakai sekalian. Saya nggak tahu kan, saya nggak bongkar ini. Ternyata semuanya asli dalamannya, cuman mungkin karena saking lamanya kampasnya itu nggak enak gitu. Terus akhirnya kampasnya saya ganti, sekarang udah enak semua. Nah singkat cerita ya udah deh, saya kayak terpaksa saya pakai dulu deh gitu loh. Karena kalau saya jual lagi kayaknya nggak mungkin ini saya menguntungkan. Ya udah saya pakai harian. Ya ini memang jadi udah tetangga ya. Nah intinya nanti ini memang untuk kebutuhan harian. Nanti nggak tahu mau laku apa enggak. Intinya ya sudahlah, ini sudah saya
ragati bener ya udah enak kok. Saya sudah pernah merasakan Shogun generasi 125 pertama, generasi pertama saya oke. SP yang 125 generasi pertama atau FD itu pertama itu juga pernah. Jadi saya pernah hampir semua ya, yang Shogun 110 mulai dari 110 125 itu sudah merasakan ya, walaupun yang 110 itu hanya pinjam pinjam di teman kos dulu. Nah ini juga sudah saya ganti, ini saya ganti, ini dulunya macet saya bongkar semua, saya belikan sil-silnya, sekarang sudah enak. Ini juga sudah ganti karena sudah ngantong ya, ini saya ganti. Ini second tapi memang asli, masih asli, banyak ini kayak gini copotan dan memang masih enak. Nah ini sudah saya cat dengan hitam ya, pakainya Sapporo hitam. Ini lumayan bagus ini. Nah, ini hitam. Nah awalnya ini warnanya ini kuning itu banyak. Nah, ini udah saya poles. Ini saya apa ya, sedikit-sedikit saya benerin ya. Ini masih PR lagi nanti. Ini ya, ini depan belakang saya mau ganti asli. Ini saya ganti asli ini. Tadinya ininya kebakar. Ini asli nih, Stanley ya. Ini Stanley asli. Dan ternyata Shogun itu pada takut karena katanya partnya mahal. Yang mahal saya sudah berapa kali punya motor beda merek, Yamaha, Honda, Suzuki. Saya bilang itu rata-rata ya, nggak ada yang mahal. Contoh apa? Kampas kopling. Yo saya nggak ini aja, ring seker, pokoknya ganti full. Saya tidak lebih dari 1 juta. Saya ganti yang Supra 125 itu 1.250.000. Ya memang ada beberapa part yang diganti, tapi paling enggak ya kurang lebih sama ya. Saya bilang hampir sama ya. Partnya juga enggak jauh-jauh mahal, beda lah, enggak beda banget itu. Nah, apa yang mahal? Menurut saya ya ada beberapa part mahal memang iya, tapi yang fast moving seperti kampas rem, kampas kopling itu semuanya terjangkau menurut saya. Jadi saya nggak tahu ya, Suzuki bisa bener-bener habis di Jogja itu. Saya bilang habis ya karena memang dealernya tinggal satu, hanya di Jombor, di Jalan Magelang, perempatan Jalan Magelang dan Ring Road itu tinggal satu itu, yang dekat-dekat saya ya, karena saya Sleman ya paling dekat situ. Yang seperti sebelumnya itu di Ambarukmo dekat depan Ambarukmo Plaza itu sekarang juga tutup. Nah, mungkin itu aja ya gambarannya, karena cerita sedikit ya, nanti kalau laku ya dijual, karena saya sebenarnya masih pengen ini saya tukar dengan Arasi ya. Saya dari dulu seneng motor-motor unik ya, seneng dengan motor-motor unik. Ini catnya hampir 90% ya, 90-an ya 95% ya. Ada spet, ada ini spetnya, hanya di sini cat dasarnya. Nah minusnya ini, nah ini saya ganti, ini rencana mau gantinya nanti, tapi ini dulu yang jelas, ini dulu ya, ini depan belakang ini saya ganti asli nanti. Ini
masih kemarin saya pakai bawa Telomoyo. Nah ini rencana mau saya pakai ke Dieng, makanya untuk ini enak, ini motor itu ya, dan setiap hari saya pakai untuk biar CBR nya biar nggak nambah ya. Ini seperti ini ya, semuanya asli, masih ori semua, masih ori. Mungkin itu ya, tidak kepanjangan. Next nanti kalau ada tambahan saya update lagi kalau memang banyak penggemarnya, tapi kayaknya enggak ya. Karena ini yang juga paling bapak-bapak, karena anak muda sekarang pengennya matic ya. Saya nggak suka matic, saya nggak suka motor-motor yang banyak yang dipakai, jadi yang mungkin itu alasan saya. Oke, segitu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.